Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahirabbil wabarakatuh. alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'd. Pendengar kerabat setia Nur FM dimanapun Anda berada, kita berjumpa lagi di acara Dialog Ramadan bersama Suriah Nahdlatul Ulama Kabupaten Rembang pada tahun 2020. Pada malam hari ini kita sudah kedatangan tamu istimewa. Beliau adalah Kiai Haji Abdul Wahid dari Abdul Wahid Kohar. Beliau dari Pamotan. Ya, Mas. Dan beliau merupakan Rois Syuriah Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Kecamatan Pamotan, dan kebetulan beliau juga pernah mukim di Makkah Al-Mukarramah di Ribat Naksabandi hampir selama 4 tahun. Pendengar Nur FM dimanapun Anda berada, tema kita pada sore hari ini yaitu tentang kewajiban bermadhab. Kita seringkali mendengar bahwa kenapa dalam melakukan sebuah amalan kita ini harus mengikuti ulama. Kenapa tidak kemudian kita ini bisa berpikir sendiri, bisa istihad sendiri, padahal mereka juga manusia, kita juga manusia. Tetapi kenapa kita ini harus bermadhab, harus mengikuti pada madhab? Apakah benar bermadhab itu adalah cara berislam kita yang benar? Ini nanti kita akan bahas secara tuntas dengan beliau. Mungkin yang pertama akan kita bahas adalah tentang apa sebenarnya bermadhab. Kenapa kemudian umat Islam itu bermadhab, ada madhab-madhab di dalam Islam? Bukankah ketika Islam itu menjadi satu saja tanpa ada madhab-madhab yang lain, ini bukankah itu lebih baik atau lebih indah? Nah, ini nanti kita akan membahasnya bersama dengan Kiai Wahid, bahwa mungkin yang pertama Kiai, mungkin yang perlu ingin kita semua ketahui bahwa kenapa ada madhab di dalam Islam. Monggo Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi waqafa. Wassalatu wassalamu ala nabil mustafa wa ala alihi washabihi wa man iqtada, amma ba'du. Terima kasih atas pertanyaan atau pembahasan pada sore hari ini tentang bermadhab, berkewajiban bermadhab. Sebelumnya saya mau menceritakan kenapa harus ada madhab. Dawuhnya Kanjeng Rasul pertama-tama itu ikhtalafa al-Yahud, orang-orang Yahud akan berpecah belah menjadi 71. Kelompok Nasrani iftaraqah juga berpisah-pisah atau berpecah belah menjadi 72. Sedangkan umatnya Kanjeng Rasul 73. Nah, sahabat matur kepada Kanjeng Rasul, siapa yang selamat ya Rasul? Yang selamat adalah satu. Semuanya masih diragukan. Dalam satu hadis lain juga mengatakan di neraka. Siapa? Yang satu ialah ahli sunnah wal jamaah. Idza utliqa bi ahli sunnah wal jamaah, kalau dikatakan ahli sunnah wal jamaah, al murad biha, yaitu orang-orang yang berpegang pada Al-Quran dan hadis, juga bermadhab menjalankan salah satu dari madhab 4. Yang ketiga adalah
teologi atau berkalam atau akidahnya dengan Asy'ari dan Maturidi. Itulah yang dinamakan ahli sunnah wal jamaah yang insya Allah itu yang selamat. Nah sekarang ini alhamdulillah diikuti oleh ulama-ulama Nahdlatul Ulama. Kalau jamiah yang ada di Indonesia adalah Nahdlatul Ulama. Nah itu yang dimakan. Nah kenapa kok sampai muncul ada madhab-madhab? Karena ketika Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tidak ada yang wahyu sudah ingkito. Yang sahabat-sahabat kadang-kadang ifta. Terus akhirnya muncul pada abad kedua. Pada abad kedua itu muncul namanya madhab-madhab. Dan berakhir pada abad keempat. Setelah abad keempat itu baru semua madhab mujtahid mutlak, yaitu nuwun sewu saktosipun itu ada 10. Ya, ada 10. Termasuk Imam Abi Hanifah, termasuk Imam Syafi'i, termasuk Imam Unayyah, termasuk Dawud Ad-Dhahiri, termasuk Ibnu Jarir, termasuk Hasan Al-Basri, termasuk ada 10. Ada 10 madhab mujtahid mutlak. Tapi madhab 10 tersebut yang mudawan, yang dibukukan, yang bisa dibukukan hanya 4. Penerusnya itu yang sampai setelah abad keempat itu hanya 4. Semuanya tidak bisa terbukukan dan murid-muridnya itu tidak ngopeni. Akhirnya ulama-ulama sepakat. Maka yang harus diikuti adalah dari salah satu madhab 4. Nggih, niki dalam ilmu fikih ya nggih. Ya, dalam ilmu fikih. Ya, fikih. memang dulu ilmu kalam juga begitu. Cuma madhab di sini kalau kita larikan al-madhab, memang pertama-tama dulu pada masa sahabat, masa tabi'in itu ada madhab ilmu kalam. Termasuk Asy'ari juga madhab, Maliki juga ada, bahkan Syiah juga madhab. Nah, sekarang mulai abad keempat, idza utliqa bil madhab, katakan kalau dikatakan madhab itu berarti di antara madhab yang bernuansa ilmu syariah, ilmu fikih. Monggo, Yan. Berarti memang di dalam ilmu fikih, di dalam ilmu kalam kita seringkali mendengar bahwa di dalam ilmu kalam kita mengikuti madhabnya Imam Asy'ari, kemudian Imam Asy'ari dan Imam Maturidi, kemudian di dalam ilmu tasawuf kita mengikuti madhabnya Imam Junaid dan Imam Ghazali, kemudian di dalam madhab fikih kita mengenal sebagai madhabul arba'ah atau madhab 4, yaitu madhabnya Imam Abu Hanifah, Nu'man bin Harith, kemudian madhabnya Imam Malik bin Anas, atau terkenal dengan madhab Maliki, kemudian madhabnya Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, dan kemudian madhabnya Imam Ahmad bin Hambal. 4 itu ya. Lalu belakangan ini kita seringkali, kenapa kita harus mengikuti Syafi'i, kenapa kita harus mengikuti Hambali, kenapa kita harus, bukankah mereka itu juga manusia yang tidak maksum, sedangkan di hadapan kita ini ada Al-Quran dan Al-Hadis, kenapa kita tidak kemudian langsung saja ngambil dari Al-Quran dan Hadis, kenapa kita harus mengikuti ulama-ulama ini? Ini monggo ya. Itu memang, itu pertanyaan memang ya, kita itu oleh saat ini, oleh karena itu ketika abad keempat itu namanya Imam Subki dan Ibnu Hajar Al-Haytami di dalam Fatawil Kubro itu mengatakan wajib bermadhab, bahkan di situ wajib madhab 4. Kenapa? Kemampuan kita itu sangat bahkan mujtahid madhab itu saja belum sampai mutlak. Kemampuan kita itu sangat minim sekali. Orang menjadi mujtahid mutlak harus Quran paling tidak hafal, hadis sak sanadnya hafal, asbabun nuzul juga hafal,
juga balaghahnya juga hafal, urudul hadis juga hafal. Siapa yang bisa? Siapa yang bisa? Oleh karena itu kadang-kadang saya menanggapi orang-orang sekarang. Saya pernah di dalam TV, di TV itu ada mengatakan, sebetulnya sebaiknya kitab Ihya Ulumuddin Al-Ghazali sebaiknya jangan sampai dibaca karena di situ banyak hadis yang dhaif. Saya di batin saya, ilmunya dia itu tidak ada sekukunya ireng Imam Ghazali. Imam Ghazali saja itu bermadhab Syafi'i. Al-Bukhari ashahul hadis badal al-kitab badal Quran adalah Al-Bukhari. Itu saja dia juga bermadhab Syafi'i. Bahkan Imam Hambali dulu madhabnya Syafi'i. Karena itu terlalu sombong Ya kadang-kadang mubtada tidak sampai khobar. Nggih, nun sewu niku. Mubtada enggak sampai khobar. Dia sudah mengatakan bermadhab. Alhamdulillah saya itu di Mekah itu hampir 4 tahun. Orang-orang sana itu sekarang mengatakan ya teman, dia itu mengatakan wala Syafi'i, wala Hambali, wala Maliki, wala Hanbali, nahnu minar rasul. Lah, padahal beliau itu ya madhabnya juga Hambali. Cuma kadang-kadang dia itu talfek. Dia bermadhab ya, tapi dia enggak mengakui. Lah itulah kesombongan. Itulah apa kesedihan ilmunya orang sekarang. Saya kira, masya Allah, ketika abad keempat itu saja sudah diputuskan mutaakhirin sepakat kita harus bermadhab. Bahkan kemampuan kita itu apa? Oleh karena itu nuwun sewu Mas, kalau memang kadang-kadang orang sekarang itu kadang-kadang ilmunya baru sedikit sudah ngaku pinter begitu. Memang implisit Kanjeng Rasul itu kamu harus Syafi'i. Kamu harus enggak ada, tapi ada Al-Qur'an napa fasalu alla dzikri in kuntum la ta'lamun. Lah ahlu dzikri banyak tafsir mengatakan adalah orang-orang yang punya ilmu termasuk ulama. Kanjeng Rasul mengatakan al ulama warasatul anbiya. Karena apa? Harus madhab 4. Alaikum bisawatil adam. Karena yang bisa terbukukan, yang penerusnya sampai konsisten itu hanya 4 itu. Sebenarnya 10 mujtahid mutlak itu. Banyak mujtahid juga sebetulnya, tapi yang memang terkodifikasikan dan terbukukan hanya 4 itu dan masih bisa dipertanggungjawabkan. Mungkin di mazhab Daud al-Zahiri ada al-Muhalla, tetapi pengikutnya Daud al-Zahiri sampai saat ini memang tidak ada. Sudah ada Zahiri ya, saya katakan. Dia mengatakan an-nikah bila waliin. Nah itu sudah memang Daud Zahir mazhabnya tidak mudawan. Enggak bisa itu sekarang. Nikah mut'ah. Nikah mut'ah itu juga Zahir mengatakan boleh, tapi konteksnya sekarang lah itu tidak mudawan. Oleh karena itu orang yang berhak konsisten. Bahkan kalau dalam kitab-kitab fikih tidak boleh talfek, wudunya ikut Syafi'i. Nanti batalnya ikut Maliki. Ya itu repot. Nah, sekarang kadang-kadang orang-orang sekarang itu kita itu memang kita harus kita akui bahwa kita itu memang sangat minim sekali. Kita kepengen ngaji dengan Kanjeng Rasul, Kanjeng Nabi, kita tidak menangi. Nah, Kanjeng Nabi meninggal estafet al ulama warasatul anbiya. Daud Adhari Auza'i itu sudah enggak mudawan. Ya silahkan kalau memang ya nun sewu kadang-kadang pakai Daud Adhari mengatakan bahwa mut'ah bisa. Lah, itu konteksnya dulu karena ada mut'ah sahabat Kanjeng Rasul sering perang sampai berbulan-bulan. Akhirnya lah diberikan mut'ah. Sekarang konteksnya kan al-hukmu yaduru ma'ilati ada wujudan wa adaman. Kalau mazhabnya sahabat termasuk juga para mujtahid, termasuk diantaranya adalah para sahabat tentu saja. Iya banyak. Karena mereka adalah semua udul, tapi memang para sahabat itu tidak ada tadwinnya, tidak ada mudawan, tidak terbukukan dan tidak terkodifikasi.